Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu peserta Akademi Wirausaha Mikro. Hari ini saya akan membawakan salah satu temanya, yaitu manajemen produksi usaha kuliner. Kenapa manajemen produksi itu menjadi penting buat para pelaku usaha UMKM? Karena menyangkut keamanan pangan yang penting untuk kesehatan dan keselamatan konsumen, juga untuk para pekerjanya. Kemudian akan berdampak positif kepada usaha Bapak dan Ibu, yaitu akan menghasilkan kualitas produk yang konsisten. Dengan demikian, karena produknya sudah bagus, kualitasnya sudah konsisten, merek Bapak Ibu akan menjadi merek yang terpercaya oleh konsumennya. Sehingga pelanggan Bapak Ibu akan terus bertambah dan semakin banyak orang yang suka produk Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting juga, pada saat kita sudah memiliki manajemen dalam produksi kita, memiliki sistem, akan lebih mudah untuk diduplikasi usaha kita untuk terus berkembang. Apa itu duplikasi usaha? Misalnya kita mau bikin cabang, atau kita mau menjual franchise, atau kita mau membuat produk lain atau bisnis lain yang sejenis ataupun berbeda jenis dengan usaha kita, tapi dengan kita sudah menguasai manajemen produksi, akan lebih mudah merancang bisnis yang baru tersebut. Produksi usaha kuliner terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok food service dan satunya lagi adalah industri kecil menengah. Apa bedanya? Food service adalah produk yang diproduksi secara siap saji. Artinya umur produknya itu dikonsumsi konsumen di bawah 7 hari. Biasanya ini untuk bisnis-bisnis yang seperti restoran, hotel, catering, booth, atau bisa juga jaringan outlet. Biasanya jaringan outlet itu kalau kita sudah punya banyak cabang ya, perlu kitchen sentral untuk memproduksi. Bisa saja produksinya itu bisa tahan lebih dari 7 hari, tidak untuk dijual ke konsumen. Misalnya outlet-outlet burger atau nugget pisang memproduksi beef patty dan chicken patty dalam bentuk beku yang didistribusikan kepada booth-nya di berbagai tempat, di sekolah, di food court, untuk tinggal dimasak, disimpan di outlet, kemudian dimasak, diolah menjadi burger. Nah, itu namanya kitchen central. Itu juga bagian dari food service karena tidak dijual produknya langsung ke konsumen, jadi melalui olahan di outlet masing-masing. Kemudian bisa juga kita sebagai tadi ya, misalnya kita punya kitchen central untuk outlet-outlet kita. Kita juga memproduksi bahan-bahan beku misalnya untuk restoran lain. Kalau untuk restoran kita ukuran beef patty dan chicken patty-nya kecil karena kita jual hanya di gerobak misalnya atau di kantin sekolah. Nah, karena kita sudah punya fasilitas produksi dan sudah banyak alat-alat yang kita investasikan, mungkin kita bisa mau menjual kepada usaha orang lain seperti restoran lain, catering misalnya, tapi dengan produk yang berbeda, misalnya ukurannya lebih tebal, dagingnya lebih banyak. Nah, itu juga disebut produksi olahan bahan makanan yang hanya dijual ke jaringan business to business atau B2B. Itu juga masuk dalam kategori food service. Nah, sekarang apa yang disebut industri kecil dan menengah? Sebetulnya simple aja. Industri yang memproduksi makanan untuk konsumen langsung, bisa itu makanan kering, makanan basah, minuman, makanan beku, dan umur produknya itu karena mau didistribusikan lebih luas, umur produknya tuh lebih dari 7 hari. Umur produknya bisa 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan diedarkan mungkin antar kota maupun nasional. Nah, itu kategorinya industri kecil dan menengah. Kenapa kita harus tahu perbedaan ini? Karena hubungannya dengan jenis legalitas keamanan pangannya. Kalau food service, nama legalitasnya itu like hygiene. Kalau industri kecil ada 2 jenis, namanya SPP IRT dan BPOM. Dengan melakukan keamanan pangan pada usaha Bapak Ibu akan terbebas dari berbagai macam bahaya kontaminasi, karena kontaminasi itu banyak sekali jalannya atau sumbernya, melalui pekerja, sampah produksi, dari peralatan, dari sumber air, dari tanah, dari udara, malah bisa juga dari sumber-sumber binatang seperti serangga dan tikus. Kemudian akibat produk yang kontaminasi akan sangat berbahaya, bisa sakit perut, muntah-muntah, diare. Malah yang paling bahaya lagi keracunan makanan, orang bisa masuk rumah sakit dan dehidrasi, ya bahaya sekali. Nah, apa saja manajemen produksi ini? Dalam sesi ini saya akan bicara mulai dari hygiene pekerja, ruang dan fasilitas produksi, peralatan produksi, proses produksi, dan pengemasan serta penyimpanan.
Higienis pekerja akan dibahas satu-satu nanti di sesi saya, bagaimana pentingnya personal hygiene dengan contoh-contoh di dapur restoran maupun industri kecil. Kemudian penting sekali dalam kita memanage ruang dan fasilitas produksi, mengatur mulai dari kebersihannya, denah ruangannya, penempatan peralatan, kemudian juga bagaimana mengatur keselamatan kerja dan juga kebersihan yang terjadwal. Kemudian peralatan produksi itu sangat penting karena setiap usaha berbeda kebutuhan alat-alatnya. Tapi yang paling penting untuk usaha makanan itu butuh sekali bahan-bahan yang tidak mudah kontaminan atau tahan karat misalnya ya, atau tidak banyak lekukan. Jadi memang alat-alat kerja itu diusahakan terbuat dari stainless steel yang tahan karat. Kemudian juga plastik bisa, tapi yang tidak banyak lekukan. Hindari bahan-bahan untuk peralatan yang terbuat dari kayu misalnya, karena itu akan mudah terbentuknya jamur dalam pori-porinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan bahan baku. Setiap usaha pasti bahan bakunya berbeda, tapi paling penting kita menjadi master atau paling ahli di bisnis kita. Misalnya untuk produksi bakso, itu tidak semua bagian sapi bagus untuk bakso, dan daging seperti apa, cara mengolahnya seperti apa, menyimpannya seperti apa. Demikian juga yang produksi keripik katakanlah. Misalnya keripik itu jenis apa? Kalau singkong atau umbi dari kentang jenis apa, seperti itu ya. Dan bagaimana menentukan spesifikasi serta cara penanganan dan penyimpanannya. Kemudian dalam proses produksi sangat penting untuk menyusun resep formula sampai prosedurnya hingga quality control di akhir. Pengemasan itu juga sangat penting karena untuk makanan ada bahan-bahan yang harus dipilih food grade, itu bahannya itu memang aman untuk dipakai. Kemudian alatnya bagaimana, cara mengemasnya bagaimana, dan juga perawatannya. Penyimpanan ini juga sangat penting ya. Apakah kita punya tempat sendiri, denahnya seperti apa, perlengkapannya seperti apa agar tidak dimasukin tadi serangga, tikus ya. Kemudian kebersihannya, dan paling penting juga misalnya kalau kita punya, selain punya rak di gudang kita, mungkin punya freezer ya untuk bahan-bahanku. Nah itu juga ada cara membersihkan freezer, cara mengukur suhu freezer agar mengkontrol setiap hari. Kemudian untuk seluruh proses manajemen produksi kita memerlukan SOP. Di sini akan penting sekali bagaimana kita tahu manfaatnya. SOP itu sangat penting dalam bisnis kita, dan kenapa harus dibuat SOP, bagaimana menerapkannya, nanti akan, ini adalah menjadi bagian-bagian dari setiap manajemen produksi. Kita bisa juga membuat kelompok-kelompok untuk SOP kita sesuai dengan bisnis kita. Apakah SOP hygiene pekerja, SOP ruang fasilitas kerja, SOP peralatan fasilitas produksi. Nah ini semua kalau kita sudah membangun SOP dari awal, bukan saja produk kita akan standar kualitasnya, ini juga akan memudahkan pada saat kita mengurus perizinan, karena itu akan dibutuhkan. Nah, terima kasih untuk penyampaian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.